صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على خير الأخيار وعلى آله وصحبه ذوي الهداية والإنسان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، يا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقد قال ربنا الرحيم في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث: على وكافر اليتيم في الجنة. هكذا رواه البخاري. jemaah masjid al-jihad yang berbahagia, masyarakat muslimin, jemaah sholat id yang Allah muliakan. Syukur yang sedalam-dalamnya, serta puja yang tinggi-tingginya, mari sama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tepat pada hari ini, pagi yang cerah ini, 1 Syawal 1435 Hijriah. Allah senantiasa mempersatukan kita di hari yang fitri. Allah mempersatukan kita di hari kemenangan. Semoga dengan tujuan gerak yang Allah tentukan pada siang hari ini, semoga kita mendapatkan syafaat dan mendapatkan hidayah dan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat beriring salam semoga tetap tercurah pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah muliakan. Ramadan telah mengajarkan kita bibir ini selalu tampil mengucapkan salawat. Selama genap 29 hari kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Pernah enggak kita terbayang ketika melaksanakan ibadah salat tarawih? Di salat tarawih kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka kita ucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Siapa yang mengajar itu hadirin yang Allah muliakan? Siapa yang mempersentuhkan itu kita semua? Siapa kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka mari sama-sama setelah kita keluar bulan Ramadan ini, bibir ini senantiasa terampil, bibir ini senantiasa basah mengucapkan salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, sallu ala nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masyaallah muslimin, jemaah salat yang Allah muliakan. Hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah bagi seluruh kaum muslimin dan muslimah. Karena pada detik ini, ketika matahari tadi malam tenggelam di ufuk barat, kita semua mendengarkan pengumuman dari pemerintah bahwa hari ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyucikan, memberikan kebersihan kepada hati kita semuanya. Semua dosa-dosa yang Allah berikan kepada kita sebelum maupun selama bulan Ramadan Allah hilangkan. Hari ini Allah sucikan ma'asyurul muslimin dengan salat yang Allah muliakan. Maka pantas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sangat populer di tengah-tengah masyarakat. Sesa'irina farhatain, bagi seorang muslim yang berpuasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mendapatkan 2 kebahagiaan. Yang pertama, farhatun 'inda al-fitr. Yang pertama, dia bahagia pada saat berkumpul dengan keluarganya, berkumpul pada pagi hari ini, berkumpul bertemu dengan anak keluarga kita semua. Yang kedua, farhatun 'inda Rabbi, inda liqa'i Rabbi.
bahagia pada saat ajal menjemput dia bertemu kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Id yang Allah muliakan. Bulan Ramadan tanpa terasa oleh kita sudah meninggalkan 1435 Hijriah. Banyak sekali duka yang kita lalui ayahanda serta bunda yang berbahagia. Benarkah kita mengira? Benarkah kita merenungkan bahwa selama bulan Ramadan kita menyaksikan orang-orang yang dulunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dulunya pelit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi di bulan Ramadan dia dermakan diri dia senantiasa ringankan tangan dia untuk bersedekah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benarkah itu kita terpikir oleh Allah yang berbahagia? Selama bulan Ramadan juga akhirnya Allah muliakan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa mendirikan yang namanya salat fardu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya salat fardu, tapi juga salat sunnah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tegakkan. Benarkah kita berpikir ayah Allah yang berbahagia selama bulan Ramadan kita senantiasa bertemu dengan tetangga kita. Kita senantiasa bertemu dengan orang-orang yang dulu jauh kepada kita, tapi juga Ramadan Allah kumpulkan pada hari ini di Idul Fitri. Allah kembali mengumpulkan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita insan yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Id yang Allah muliakan. Bulan Ramadan ibarat sebuah jamuan yang Allah apakah di permukaan dunia. Bagi umat muslim senantiasa berlomba-lomba wasa'inu ila maghfirah, berlomba-lomba mencari kebahagiaan dan berlomba-lomba mencari ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi muslim yang senantiasa alfa, bagi muslim yang senantiasa acuh dengan bulan Ramadan, dia ibarat kotoran yang ketika dimakan sangat lezat, ketika dicicipi sangat enak, tapi ketika keluar dia sangat menjijikkan dan orang tidak bisa lagi melihat kotoran itu, bahkan orang menjauh kepada kotoran itu. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Id yang Allah muliakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut kenapa Jibril mengibaratkan orang yang berpuasa sebulan penuh tapi dia ibarat kotoran. Jibril alaihi wasallam mendengar pertanyaan itu, maka Jibril langsung datang kepada baginda dengan wajah biasa. Apa kata Jibril? Wahai Muhammad, engkau tahu pada saat Idul Fitri, di setiap perempatan jalan, di setiap gang-gang jalan, di setiap sudut-sudut jalan, Allah senantiasa sebarkan para malaikatnya berkumpul semua mencatat siapa makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hatinya bersih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa hatinya yang kotor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, dimana wajibka la tabassam ma'i? Kenapa wajah engkau tidak senyum kepadaku hari ini?" Maka Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku datang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan peringatan kepadamu." Apa kabar peringatan itu ya Jibril? Allah perintahkan aku untuk menyalakan api neraka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah api neraka itu Allah tutup ya Jibril? Ya Muhammad, pintu neraka itu bukankah engkau pada saat takbir berkumandang pintu neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala perlahan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka baginda pun berkata, "Ya Jibril, ayyunaru abwabu?" Apakah pintu neraka itu punya pintu? Maka Jibril menjawab, "Ya Muhammad, neraka itu punya pintu. Bisakah Anda menjelaskan kepada aku ya Jibril, apa pintu yang pertama Allah berikan yang Allah ciptakan
Muhammad. Maka Jibril menjawab, pintu neraka yang pertama bernama Hawiyah. Untuk siapa ya Jibril? Hawiyah adalah untuk orang-orang yang senantiasa munafik kepada Allah. Dia berkata selalu dusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia berjanji dia selalu dusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang kedua? Yang kedua namanya. Untuk siapa ya Jibril? Untuk orang-orang yang musyrik kepada Allah, orang-orang yang senantiasa menyekutukan Allah. Kemudian pintu selanjutnya apa ya Jibril? Yaitu takor. Untuk siapa ya Jibril? Bahwa takor adalah untuk orang-orang yang senantiasa mendustakan agama Allah. Kemudian apa yang selanjutnya ya Jibril? Yaitu Allah. Untuk siapa ya Jibril? Untuk iblis. La'natullah beserta para pengikutnya. Kemudian apa yang selanjutnya ya Jibril? Namanya Sa'ir. Untuk siapa ya Jibril? Yaitu untuk Yahudi, untuk Nasrani dan seluruh para pengikutnya. Kemudian apa yang selanjutnya ya Jibril? Berhenti sejenak. Lalu melanjutkan pertanyaan dari Nabi Muhammad. Yang terakhir, namanya Jahannam. Untuk siapa ya Jibril? Untuk umatmu, insan Rasulullah. Apa dosa umatku ya Jibril? Hingga Allah menciptakan umatku ke dalam neraka Jahannam ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin muslimin, jemaah yang Allah muliakan. Kita mau tahu ya Muhammad, siapa orang-orang yang Allah campakkan ke dalam api neraka Jahannam ya Allah. Mau Jibril. Orang itu pertama yaitu senantiasa menghardik anak yatim. Dia mencela anak yatim. Dia acuh kepada anak yatim. Siapa lagi ya Jibril? Yang kedua, orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat fardu. Siapa lagi ya Jibril? Orang tua yang senantiasa meninggalkan generasi mudanya, yang senantiasa meninggalkan anak-anak dan cucunya dalam keadaan lemah iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin muslimin, jemaah yang Allah muliakan. Yang pertama, karakter orang yang senantiasa dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala api neraka Jahannam adalah orang yang senantiasa meninggalkan, mencela dan mengacuhkan anak yatim. Hadirin yang Allah muliakan, ada sebuah ungkapan yang senantiasa terdengar di tengah-tengah masyarakat kita pada saat sekarang ini. Apa itu? Ketika ada anak yatim yang ada di pinggiran jalan, ketika anak yatim yang ada di rumah kita, di tetangga kita lihat dan kita saksikan. Lalu keramainya tidak lakunya menjadi-jadi. Maka seorang hamba ketika dia sengaja mengucapkan, lihat itu anak yatim. Lihat itu anak yatim. Keramainya menjadi-jadi. Setelah peninggalan ayahnya, awal apa yang terjadi masa depannya. Untuk ini hadirin ya Allah muliakan, inna al-abda la yatakallamu bil kalimah. Seorang hamba ketika mengucapkan perkataan tadi, la ilaha tadi tidak tahu dengan perucapan tadi. Itu yahwi dia keluar menjerumuskan dia ke dalam api nerakanya Allah. Sebaliknya khalifah antara perbukaan dan dasarnya. Itu butuh waktu 70 tahun. Na'udzubillah, summa na'udzubillah jadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan anak yatim dengan sikap laku yang berbeda dengan orang-orang anak-anak normal lainnya? Itulah ujian bagi kita anak-anak dan muda yang berbahagia. Allah sengaja menyebutkan itu. Allah menyebutkan bagian itu. Allah menyebutkan dengan badan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena itu sengaja Allah berikan kepada kita.
kita dulu hati kita ataupun tidak? Apakah kita senantiasa menghormati anak yatim atau tidak? Pernah suatu ketika Ja'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajul, datang seorang pemuda kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, kata Allah, pemuda ini, aku adalah pemuda yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hati yang sangat keras di satu hati. Apapun kebaikan yang Allah berikan kepadaku, aku apakan, aku cuek. Perbuatan selalu aku lakukan, wahai baginda. Iman selalu aku minum, wahai Rasulullah. Bisakah engkau memberikan wasiat kepadaku agar hatiku yang keras ini berubah menjadi lunak? Maka Rasulullah tersenyum, lalu mengatakan kepada pemuda, engkau pergi dari hadapanku, lalu engkau pukul anak yatim. Ketika ada anak yatim di tengah jalan, ketika ada anak yatim di pinggiran jalan, maka impaklah kau, engkau impak wajahnya, wajahnya if'amuka, engkau beri uang kau kepada anak yatim tersebut, bukan uang pribadimu, bukan uang APD, bukan uang perusahaan, bukan uang yang lain, tapi wajahnya if'amuka, uang engkau berikan. Ketika datang lagi kepada aku, wahai anak muda, apa yang terjadi setelah itu? Anak muda yang awalnya hatinya keras, menusuk, berubah menjadi lunak. Kenapa? Karena dia senantiasa mencintai anak yatim. Mengapa ini semua kita anjurkan ayah anda muda yang berbahagia? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana wa kafilul yatim fil jannah hakada." Aku beserta orang-orang yang senantiasa mencintai anak yatim itu di surga Allah Subhanahu wa taala bersanding duduk dengan mesranya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah orang-orang yang pertama. Kalau seandainya dia ajib anak yatim, maka pintu neraka jahanam yang Allah Subhanahu wa taala akan terbuka secara perlahan. Kemudian apa yang kedua, yang Jibril, orang yang senantiasa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja. Orang yang senantiasa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja tanpa ada alasan. Masyaallah muslimin, cuma sholat yang Allah muliakan. Ada sebuah hikayat yang patut kita renungi pada pagi hari ini. Suatu ketika Iblis rahmatullah turun ke bumi, menyaksikan tingkah laku seorang hamba Allah. Ketika Iblis turun ke bumi, dia menyaksikan apakah manusia ini dalam waktu tempo 24 jam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sujud kepada Allah atau tidak. Pada saat Iblis turun di muka bumi ini, lalu disaksikan pada pukul 7 pagi, dilihatnya seorang manusia yang berangkat dari rumah menuju ke kantornya. Sampai dia ke kantor, apa yang dia lakukan? Dia melaksanakan rutinitas, dia melaksanakan aktivitas seperti biasanya di kantor. Sampai pukul 12, apa yang dilakukan oleh manusia ini? Apakah dia sholat kepada Allah ataupun tidak? Ternyata hidup dilakukan manusia ini hanya istirahat dan dia tidak sujud kepada Allah di waktu zuhur. Kalau Iblis menyaksikan tidak laku manusia ini, pada saat dia tidak istirahat makan siang, lalu apa yang terjadi? Setelah pukul 3 sore, dia selesai dari pekerjaannya, lalu dia pulang ke rumahnya sampai pukul 4-5 sore. Apakah manusia ini sujud kepada Allah yang kedua kalinya di waktu asar? Ternyata tidak. Pada saat manusia ini istirahat, lalu pukul 6 sore dia beres-beres, dia mandi dan dia kembali melaksanakan rutinitasnya, yaitu nonton di depan televisi. Lalu Iblis menyaksikan apakah manusia ini untuk yang ketiga kalinya sujud kepada Allah di waktu maghrib. Ternyata tidak. Hanya menyaksikan kembali manusia ini. Apakah yang keempat kalinya dia sujud di waktu Isya?
memberikan dia tidak sujud kepada Allah yang keempat kalinya. Pada saat itulah Jibril waktu lain dari bumi menuju malaikatnya Jibril alaihi salatu wassalam terpentang kaki menjerit. Apa kata Jibril? Wahai Jibril, kenapa engkau menjerit dari bumi Allah Subhanahu wa taala? Engkau kan dia Jibril. Aku saja satu kali tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah campakkan dari surganya Allah. Sementara manusia tadi 4 kali dia tidak sujud kepada Allah. Apakah Allah masih memaafkan dia? Bahwa aku penciptaan Adam adalah imam seluruh para malaikat Allah. Apakah engkau tahu? Aku ini adalah imam seluruh langit-langit yang Allah. Apakah engkau tahu aku imam seluruh para makhluk Allah? Tapi pada saat Allah ciptakan Adam, aku tidak pernah sujud. Wa iqala lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Pada saat Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan semuanya untuk sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia sombong, dia angkuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itulah iblis dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang terakhir adalah orang-orang yang senantiasa dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pintu neraka jahanam yang Allah adalah mereka para orang tua yang dengan sengaja meninggalkan anak-anaknya. Ayah-ayah kita, ibu-ibu yang dengan sengaja meninggalkan anak-anak itu dalam keadaan lemah iman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasir ladina lam ta'usin min khalqihim dhurriyatan ya'fa asil alaihim. Allah bunda semua kepada kita. Allah saja takut kepada kita. Kenapa takut Allah kepada kita? Karena orang tua dengan sengaja meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah. Iya. Hadirin. Hari ini suka ataupun tidak suka kita. Senang ataupun tidak senang kita. Anggota DPRD Kabupaten Bengkali, baik dapur A maupun dapur B, itu sudah ada di dunia orang-orang yang tidak agama kita. Kita tidak anti kepada mereka yang muslim, tapi kita sudah siapkah memperkenalkan anak-anak kita dalam keadaan Islam yang sah. Ketika Khatib menunaikan studi di Jakarta, Universitas Islam Negeri merupakan universitas terbesar yang bernama liberal. Bunda ayahanda jangan heran ketika masuk di kampus tersebut orang dengan terampilnya memakai yang namanya perhiasan. Orang dengan terampil menggunakan perhiasan Yahudi. Mengapa? Bagi mereka tidak bisa menafsirkan ayat secara utuh. Ketika dia selesai menunaikan studinya di S1, dia pulang kampung melihat ibunda yang sujud kepada Allah. Apa yang dia lakukan? Dia sebutkan ibunda kafir. Kenapa? Karena dia menafsirkan menafsirkan zikir. Dia menafsirkan ayat ini kan sholat untuk mengingatku. Ingat saja Tuhan. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Memang Al-Quran tidak mengajarkan kita ayahanda bunda yang berbahagia. Bagaimana kata-kata dalam melaksanakan ibadah sholat. Tapi yang menjelaskan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudahkah kita siap ketika anak kecil kita lagi sudah bilang berusia 17 tahun bunda yang berbahagia? Ada wacana lagi yang menyebutkan nanti kartu identitasnya ada redaksi agama akan
sekali. Apakah kita sudah siap menunggu doanya yang Allah muliakan? Ketika tetangga kita baru pindah di depan rumah kita, sehari, 2 hari, 3 hari, kita menyaksikan tetangga baru. Kalau tidak dia mengambil aku, maka aku tidak tahu hasilnya. Ini berlalu 2 minggu, ternyata tetangga rumah kita yang menyanyikan. Ternyata tetangga rumah kita melaksanakan ritual yang tidak kita ketahui. Ketika kalau kita mau menanyakan, kita tidak tahu apa agama dia. Tanpa kita sadar ibunya yang Allah muliakan ayah-ayah. Rasanya anak kecil kita yang berumur 5 tahun lari bermain di rumah tetangga kita yang nyanyi-nyanyi tersebut. Lalu dia menyaksikan masjid ini ibadah kepada Tuhan. Anak kecil hadirin Allah muliakan itu ibarat hati kosong. Ketika apapun yang dia dengar dalam kehidupan dia, maka dia terekam. Ketika semakin dia sudah dewasa, disekolahkan di perguruan tinggi yang tidak mumpuni, disekolahkan di perguruan tinggi yang tidak memiliki agama yang tinggi, maka apa yang terjadi? Maka akan kita saksikan 10-20 tahun yang mendatang, anak cucu kita hidup berdampingan dalam satu rumah tangga dengan 2 keyakinan berbeda. Alhamdulillah, alhamdulillah minta. Inilah hadirin yang Allah muliakan. Mudah-mudahan Khairul Fitri yang mubarak ini kita senantiasa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kunci lapan neraka Jahannam ya Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi insan yang Allah perkenalkan sebagai insan Khairul Fitri kembali kepada Fitri Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تدع لنا في مصيبتنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا مرضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخره إلا قدرتها ويستغفرها من رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا وإياه جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما غير الله. Kita hari ini kami berkumpul kami mengadakan sama mengharapkan rahmat dan rahmat yang mulia. Kamu tahu Allah. Allah bulan Ramadan kami Allah. Kami terakhir mengucapkan kata-kata ya Allah. Kamu rahmat Allah kepada
tampil menggunjing orang lain. Kamu takut ya Allah, lalu berbicara kosong. Masa ini ya Allah, masa ini pernah menyaksikan kosong. Sangat ini ya Allah, saya berusaha dengan selalu mengambil itu. Kita sengaja di perusahaan, atau sengaja di kantor, kami mengambil bukan hak kami ya Allah. Kami mencuri ya Allah. Masa itu tahu untuk kami. Maka engkau tahu ya Allah, engkau tahu hari ini juga disuruh. Kau tahu dalam kita semua. Allahumma ya Allah, kami anak yang berbakti kepada orang tua. Kami tahu ya Allah, dengan menyebutkan kalimat tapi kami telah meninggalkan tubuh kami dengan satu. Kami melihat ibunda yang tercinta hanya korban SD. Kami dengarkan ya Allah. Kami kecilkan ya Allah. Kalau dikenal orang tua kami, mungkin pada pagi hari ini ya Allah, kami menyambut Idul Fitri dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan ya Allah. Sepanjang musim kami jaga Palestina, melaksanakan Idul Fitri dengan penuh sukacita. Jika orang sudah meninggal, kita angkat sebagai syuhada. Anggap sampai ya Allah, saudara-saudara kami di sana, dalam keadaan kecemasan, dalam keadaan penuh dosa. Allahumma ansur ikhwanina fi Filistin. Tolonglah ya Allah, saudara-saudara kami di Palestina ya Allah, dari agresi Zionis Yahudi ya Allah. Satukan keluarga kami ya Allah, satukan tali persaudaraan kami di seluruh dunia ya Allah. Jadikan umat muslimin dan muslimat di dunia, di Indonesia, di provinsi yang khusus Umat insya Allah, sebagai umat muslimin yang bersatu, umat muslimin yang mampu memainkan peran yang menata mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لا تفوت الهداية